Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan owner dari Cucan Rosti, Mbak Cucan. Halo, Mbak. Halo, selamat sore semua. Assalamualaikum, Tabi pun. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini, Mbak? Ini baru pulang dari acara lamaran ponaan. Iya. Maaf ya, tadi sempat agak putus-putus. Iya. Ini Mbak yang Mm-mm. ownernya dari Cucan Rosti ya, Mbak ya? Iya, benar Mbak Cantik. Boleh tahu nggak, Mbak, Cucan Rosti ini bisnisnya Mm-mm. jual apa, Mbak? Kalau untuk produk, Cucan Rosti ini salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang varian teh, Mbak. Ada green tea, kemudian ada black tea, terus juga ada yang jarang didengar orang biasanya white tea. Nah, untuk varian minuman lainnya, dia ada ready to drink, bentuknya seperti minuman yang ya ini yang salah satunya yang minuman kekinian, itu dia bahannya alami. Kita ambilnya dari pembuatannya itu dari susu, kemudian daun teh asli, dan juga dari gula. Jadi kita nggak pakai serbuk ya, seperti minuman yang di luaran sana, lebih sehat. Nah ini yang kemasan ekonomis, kita ada untuk kemasan keluarga. Yang ini adalah kemasan ready to drink. Jadi buat kamu yang hobi traveling, yang hobi healing, jalan-jalan atau mau mudik, ini tinggal seduh aja, praktis karena dia udah langsung ada gula, teh, sama juga sedotannya yang pasti gitu. Cucan Rosti ini udah dari tahun berapa, Mbak? Kalau kita udah bergerak udah lebih dari 1 tahunan sih Mbak ya, 2 tahunan lah. Sebelum aku terjun langsung, aku sempat sambil kerja sih Mbak, gitu. Berarti sudah 2 tahun ya, Mbak, ya usahanya. Iya, alhamdulillah. Dulu gimana, Mbak? Mbak awalnya itu kok kepikiran bisnis teh? Kenapa Mm, pilihnya teh, Mbak? Oke, kalau simpelnya gini sih Mbak Cantik ya, kan kita biasa kalau bertamu, kalau ke tempat orang, biasa kan ditawarin cuma dua nih, mau teh atau kopi. Nah, kebetulan aku cewek, aku milihnya ke teh, karena teh manfaatnya banyak. Salah satunya bagi yang mungkin mau nurunin berat badan gitu kan, kita pengen ke green tea-nya. Nah, untuk yang pria mungkin biar paru-parunya bersih, itu bisa pakai namanya black tea-nya gitu. Jadi kita lebih ngambil ke teh dari kebiasaan bertamu orang Indonesia, tawarannya itu. Ya. Mm-mm. Tehnya itu bahan bakunya Mbak ambil dari mana itu? Kalau untuk bahan baku kita ngambil di tempat saudara, ada di daerah Jawa sih Mbak. Karena di Lampung kan kebetulan memang tidak ada perkebunan teh ya. Jadi kita ngambilnya di daerah Jawa sana. Gitu dia. Iya. Di daerah Malang sih Mbak lebih tepatnya. Itu tehnya Mbak olah sendiri. Ya, kerja sama-sama kakak saudara yang di Malang. Dennya. Gitu Jadi dia. ini teh olahan sendiri gitu ya. Ya, Yang untuk ini. ngolah ya. Iya, kalau untuk ininya Mbak. Olahannya dari jatuhnya pembuatannya ada di dia bukan yang dari basah ya Mbak ya, pembuatannya udah setengah jadi kita olah di sini lagi gitu dia. Soalnya kalau langsung dari kebunnya kita ngolah kita belum ada alatnya Mbak. Namanya pelaku usaha masih kecil Mbak, masih merintis, masih baru gitu. Iya. Dulu itu Mm-mm. teh yang pertama kali Mbak jual itu teh apa? Yang pertama kali aku jual itu teh black tea sama white tea karena pesanan temen awalnya itu kan berawal dari selainnya kebiasaan dua tadi, aku dipesan sama temen yang di Bali Mbak, dia bilang kamu biasanya apa nih, terus dia ngelihat aku biasa online juga sih Mbak ya, sebelum aku terjun ke teh ini aku biasa jualan online di roastinya itu biasanya. Dia nanya, terus aku tanya balik, kamu biasanya kayak mana? Dia bilang, ada nggak sih teh yang bermanfaat supaya bisa mencegah kayak sel-sel kanker atau gimana? Nah kebetulan aku juga belajar kan Mbak sama saudara yang fakultas kedokteran, mereka bilang white tea lebih bagus dibanding teh lainnya karena white tea bisa membunuh sel kanker untuk manfaatnya sendiri gitu. Itu black tea sama white tea itu Mbak jual dalam bentuk udah ready to drink atau masih bubuk? Kalau untuk yang black tea ada banyak varian, salah satunya ada bubuk, kemudian kemasan ready to drink, kemudian juga ada minuman yang langsung minum seperti yang tadi digambar, yang untuk hobi traveling, kemudian juga ada yang bentuk kemasan ekonomis sih deh Mbak. Iya. Dia udah Yang bubuk pertama kali gitu. dijual itu memang sudah seperti itu ya? Iya, udah serbuk teh sih Mbak lebih tepatnya, udah bentuk tapi dia tinggal seduh. Tanpa ampas ya. Nah ini, gitu dia.
Jadi untuk White pilihannya. White tea sama black tea itu yang pertama kali Mbak jual itu udah dalam banyak bentuk kayak gitu atau serbuk dulu Mbak? Belum, masih dalam bentuk yang kayak kemasan ekonomis tadi Mbak, dia bentuknya. Yang kemasan yang pouch. Nah iya, kemasan pouchnya, kemasan ekonomis bentuknya, pilihannya. Iya Gitu. Mbak. Dulu itu gimana sih Mbak cara Mbak promosiin Cucan Roti ini dulu Mbak? Kalau awalnya sih aku dari teman ke teman sih ya Mbak, teman ke teman. Jujur dulu belum tahu namanya sosial media, masih awam banget ya. Paling kita dari WA, WhatsApp, kemudian juga dari mulut ke mulut. Terus dapat support juga sih dari kakak. Dia bilang kalau misalkan memang lelah untuk di dunia kerja, namanya kan aku dulu sambil kerja ya Mbak. Jadi lebih baik coba belajar fokus ke usaha. Jadi ya aku mulai mainlah di Tokopedia. Pertama kali aku pegang toko online tuh Tokopedia sih Mbak. Karena kan aku lihat traffic penjualan orang-orang itu banyak. Selain itu juga kan aku juga suka hobi shopping nih Mbak, namanya cewek ya, modis, muka diskon. Jadi cobalah aku beralih ke online. Ditambah lagi pandemi. Pandemi itu banyak banget toko oleh-oleh yang tutup. Jadi biasa penghasilan lumayan dari toko oleh-oleh. Pas pandemi kemarin, pas awal mulai usaha aku kena pandemi Mbak. Jadi agak sempat kaget. Gitu. Jadi makanya kita beralih ke online sih Mbak. Lagi belajar juga. Untuk saat ini masih belajar. Dan alhamdulillah lagi kemarin habis ada undangan dari Bank Indonesia. Itu untuk semua pelaku IKM Lampung dari BBI Fest itu untuk pelatihan. Jatuhnya kita melek mindset teknologi dengan tools teknologi digital marketing gitu deh Mbak. Iya. Mm-mm. Dulu susah nggak Mbak awal-awalnya perkenalin Rosti ini Mbak? Iya Mbak, susah banget karena orang bingung ya, itu apa sih gitu kan yang dijual apa gitu kan. Terus kemudian juga orang salah nyebut Mbak, bukan ROS ya, tapi disebutnya Rose. Karena kan abstraknya hampir sama ya, ROS sama Rose itu kan. Jadi aku bilangin nggak pakai E ya, karena ROS sendiri itu singkatan sih Mbak. R-nya Rizkika, O-nya online, S-nya shop, Rizkika online shop gitu. Rizkika online shop yang menjual varian teh gitu sih Mbak. Iya. Mm-mm. Jadi dulu itu pas Mbak awal mulai itu udah pandemi atau belum Mbak? Udah mulai awal-awal pandemi sih Mbak. Aku baru mulai itu awal-awal pandemi. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi itu mulai, aku udah mulai buka usaha. Cuman pas sempat lagi senang gitu ya Mbak ya, penjualan lagi bagus, toko oleh-oleh, cuma pas pandemi datang, wah sempat shock sih Mbak, sempat shock banget. Jadi kaget ya Allah gitu kan, offline-nya pada tutup semua, mall-mall juga pada tutup gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus melek teknologi sih, balik lagi harus ke online gitu. Oh berarti Kalau nggak ketinggalan. 2019 dong ya? Gimana Mbak? Berarti usaha Mbaknya udah mulai dari 2019 dong ya? Iya, kurang lebih ya 2019 menjelang ini sih Mbak dia. Ya. Kita sempat calling down juga Mbak, karena kan kemarin banyak yang pada tutup semua. Dan juga kan awal-awal pandemi tuh kita belum kenal banget namanya online ya Mbak, masih pada bingung kan, semua pelaku usaha yang gede pun sempat pada collab gitu kan. Alhamdulillahnya sih masih bertahan, walaupun kita masih kecil. Gitu Mbak. Ya, soalnya kan tadi Mbak bilang beberapa bulan setelah usaha ini jalan langsung ketemu sama pandemi. Pandemi itu kalau nggak salah itu dari 2020. Berarti sekitar 2019 ya Mbak mulainya ya? Iya, akhir menjelang 2020 untuk mulainya. Ya. Iya. Nah dulu kan Mbak bilang kan Mbak shock ya Mbak ya, kaget. Pandemi bener-bener. Kaget tiba-tiba pandemi gitu. Itu masuk pandemi itu penjualan Gimana Mbak? Pas masuk pandemi, iya sempat drastis banget sih Mbak. Sempat bukan aku aja sih, ada pelaku usaha lain seperti teman-teman yang udah buka di mall, itu mereka tutup sampai lebih dari 6 bulan sih Mbak. Benar-benar tutup pure itu dia tokennya. Jadi kita ya sempat pada bingung ya Mbak ya, mau siasat ini kayak mana gitu kan. Akhirnya kami yang masih muda nih sekarang kumpul sambil ngobrol, terus kemudian juga dapat support dari yang senior
Dan kebetulan juga kan ada digalakin sama kementerian untuk kita namanya digital marketing. Nah dari situ aku mulai ikut pelatihan, kemudian pembelajaran dari kementerian, dari dinas-dinas instansi setempat untuk belajar teknologi. Dari situ agak lumayan sih Mbak, mulai lagi kita namanya bangkit gitu dia. Untuk di situnya. Nah sebelum Mbak masuk ke online itu, Rosti Mbak itu Mbak jual di mana itu? Sebelum di online kita di toko oleh-oleh Mbak, toko oleh-oleh, reseller, kemudian juga di supermarket, ada beberapa supermarket juga ada masuk untuk ininya gitu. Oh jadi Mbak masuk gitu ya, naruh-naruh di toko oleh-oleh, naruh-naruh Iya, benar. gitu. Kayak ininya toko oleh-oleh, supermarket, sama reseller. Untuk ininya. Masih Mbak di sana? Alhamdulillah masih Mbak. Kalau untuk di toko oleh-oleh sama di reseller, dan alhamdulillah udah mulai lebih banyak lagi PO. Yang tadi sempat calling down banget, itu udah mulai sering gitu PO-nya. Memang nggak sebanyak sebelum pandemi, cuma sekarang udah mulai bertahap pelan-pelan naik gitu dia untuk PO-nya sendiri. Gitu dia Mbak. Iya. Nah Mbak ini kan aku kan sempat kepoin Instagram Mbak kan memang variannya udah banyak ya Mbak ya. Dapat inspirasinya itu dari mana itu Mbak nambah varian itu? Oh, untuk varian dari awalnya tuh dari hobi sih ya Mbak ya. Hobi kita kadang suka jalan-jalan gitu kan Mbak ya. Nah, untuk yang ready to drink sendiri yang ini kemasan ekonomis, ini sekaligus kemasan family. Jadi buat yang hobi jalan-jalan, kemasan pakai pots tadi bisa satu keluarga minum. Nah, untuk yang ready to drink ini kita tinggal seduh Mbak pakai air panas. Salah satunya yang suka banget sama black tea itu ownernya Wheeling sepatu roda Kak Popo. Dia senang banget. Ada foto dia dan videonya itu ada di TikTok sama di IG. Dia hobi banget yang ini nih, black tea. Kegemaran Kak Popo yang owner sepatu roda Wheeling Lampung. Aku juga sering sih Mbak jadi sponsor mereka untuk acara mereka di event-event. Terakhir di acaranya di Baitul Jannah kemarin. Nah kalau untuk yang ini karena minuman kekinian ya Mbak, cuman yang pasti aku lebih senang minum kekinian tuh lebih sehat, dalam artian bahan-bahannya alami, kita gunakan tehnya teh asli, bukan yang seperti minuman di luar sana kan pakai bubuk gitu Mbak. Nah gitu, jadi karena tagline kita sendiri tuh natural health is beauty gitu Mbak ya, like my love for you, sehat alami itu baik seperti cintaku untukmu gitu tagline-nya. Oh jadi Mbak ini nambah varian ini Mbak melihat dari kesukaan orang ya? Iya benar Mbak. Kita lihat dari kebiasaan orang apa gitu kan. Cuman bahannya lebih ke alami sih Mbak aku milihnya. Karena kita juga yang minum Mbak. Jadi kita pengennya sehat. Gitu. Oh gitu. Apa yang Mbak jual itu memang yang Mbak juga minum gitu ya? Iya benar Mbak cantik. Aku nggak mungkin dong Mbak bilang ini sehat, ini bagus, ini. Cuman kalau misalkan aku sendiri nggak tahu gitu apa itu rasanya. Dan itu juga untuk racikan, kemudian juga untuk bahan-bahan lainnya diolah itu langsung dari aku sendiri sih Mbak sama tim gitu kan. Sempet trailer dulu coba ke beberapa orang, kemudian juga temen sama saudara. Udah pas belum nih gitu racikannya. Kalau misalkan belum pas kita belum berani untuk kasih ke pasar gitu Mbak. Tester dulu jatuhnya. Mbak pernah dikomplain nggak Mbak sama konsumen? Kalau untuk komplain pernah sih Mbak ya sekali, itu pas lagi bazar. Mungkin dia karena kebetulan dia kurang suka manis ya Mbak. Kita kan buat standar ya. Kalau namanya setiap perusahaan minuman itu biasa ada standarisasi gulanya sekian, susu sekian, ini sekian. Dan kebetulan memang si Bapak ini nggak suka manis, tapi bukan komplain yang marah-marah ya Mbak, yang lempar-lempar tuh enggak, cuma dia bilang Mbak ini kok manis ya Mbak, kayak gitu kan, kalau bisa dikurangin ya. Nah jadi makanya kita juga ada namanya teh yang tanpa gula gitu Mbak, kita sediainnya teh untuk khusus untuk yang nggak suka manis, yang hobi misalkan murni aja tehnya, jadi kita sediakan itu. Variannya bukan hanya yang bagi pecinta manis aja, tapi yang nggak suka manis juga ada, gitu deh Mbak, kita sediainnya. Oh ya aku melihat sempat di Instagram aku lihat Mbak juga jual di Bazar Bo ya. Di Bazar Bo. Ya, benar Mbak. Kita sering ikut event-event gitu sih. Terus kemudian juga suka diundang sama dari dinas untuk acara-acara. Karena kan kita binaan juga sih Mbak
dari Dinas Perindak, terus Dinas UKM dan Koperasi Kota, sama Dinas Perdagangan, gitu. Iya. Mm-mm. Nah, Mbak, sekarang ini kan yang jual minuman kan banyak banget. Mm-mm. Teh juga banyak banget yang jual. Banget. Merasa tersaingi nggak, Mbak? Kalau dibilang gajah sama semut ya Mbak, aku sih sebenarnya nggak mau ngeliat ke gajahnya dulu ya Mbak. Yang penting aku sebagai semut, sebagai pasukan semut ini harus merapat pelan-pelan. Yang penting lancar gitu Mbak. Prinsip dari kita usaha kecil, menengah ya Mbak ya. Jadi nggak salah kita narik traffic dari mereka sekian persen aja udah lumayan gitu Mbak. Jadi nggak mau mengharapkan lebih sih. Dibilang kesaingin atau iri ada sih sedikit, cuman itu buat motivasi kita biar kita lebih baik sih Mbak. Itu aja paling gitu. Jadi aman Dan ya, kita juga bisa belajar dari mereka sih Mbak, untuk kayak misalkan modelnya. Iya. Nah Mbak, nanti kedepannya rencananya Mbak bakal ini nggak Mbak? Bakal menambah varian mungkin? Bakal menambah varian teh nggak? Iya, insya Allah new product. Aku tadi dapat masukan dari mentor ya Mbak, coach yang biasa mentoring kemarin, coach Hamid. Beliau bilang coba beralih buat bikin franchise. Jadi insya Allah nanti kita mau gali dulu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang dulunya seperti Cucan, pernah kerja, mungkin lagi bosen atau misalkan memang udah mentok nih, kayaknya gue mesti banting setir. Itu jangan takut. Bisa juga beralih seperti misalkan mau franchise buat minuman, itu bisa banget. Kita nanti menyediakan budget mulai dari sekitar 4,5 juta sih Mbak. Itu udah bisa buka usaha sendiri gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang mungkin lagi calling down, yang patah semangat, bisa sambil usaha seperti Cucan Rosti dan teman-teman lain yang awalnya adalah dunia kerja, bisa beralih ke dunia usaha. Kalau skip gembate aja pokoknya gitu. Nah, Gitu. kalau ada yang pengen mulai usaha Mbak nih ya, itu berapa sih Mbak modal yang dibutuhin? Kalau untuk franchise kita nanti bisa sediain sih Mbak ya. Franchise ya untuk yang minuman kekinian tuh bisa mulai dari 4,5 tadi yang aku bilang, 4.500.000. Nanti paling aku bantu promoin ke Instagram, bukan promosi, infoin ke teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini kita nyediain reseller. Jadi kalau misalkan ada yang pengen jual seperti produk-produk yang ada di Banana Poster, Marian gitu kan, terutama Rosti, produk Rosti ini bisa langsung DM aja. Atau nanti bisa klik di bio kita. Rekeningnya. Iya. Nanti kedepannya Mbak bakal ada rencana buka toko nggak? Kita Insya Allah Mbak, aku pengennya buka toko bukan hanya varian Cucan Rosti ya Mbak ya, kita nanti juga buka toko oleh-oleh khas Lampung. Jadi teman-teman pelaku usaha Lampung tuh produknya ada di kita. Nah dalam waktu dekat ini Insya Allah, nanti Mbak yang lupa datang loh, Mbak nanti sama tim itu ke kedai aku, oke? Nanti bukanya tinggal hitungan hari sih. Aku infoin di grup atau di Instagram Rosti ya. Jangan lupa datang Mbak. Oh, kirain aku Mbak udah ada kedai gitu kemarin ngomongnya buka kedai. Iya, kemarin sempat ada kedai Mbak, cuman kita tutup, jadi kita lagi pindah tempat. Nah kita pindah tempatnya tuh lebih gede, jadi misalkan Mbaknya bawa rombongan nih gitu kan. Kalau kemarin kan kalau bawa rombongan bingung, teman-teman kan untuk nyantai, bawa kendaraan misalkan roda 4, di sini insya Allah nggak bingung lagi, jadi lebih luas. Dan temanya lebih ke outdoor sih Mbak, gitu dia. Lebih insya Allah lebih nyaman, lebih cozy lah gitu. Kayak kemarin masih sempit Mbak. Jadi kita pindah dulu. Sempat kemarin calling down sebentar sambil kita ngurusin pesanan legit juga sih Mbak menjelang lebaran kemarin. Gitu. Jadi bukan hanya di teh, aku juga senang ngumpet-ngumpet dapur Mbak. Gitu. Itu jual apa Mbak? Ya? Di kedainya jual apa? Kalau di kedai kita jualan kuliner itu ada selain varian teh, itu ada varian kopi juga sih Mbak, sama minuman, makanan dan cemilan gitu dia. Jadi buat jatuhnya model kafe tapi harganya harga kedai, harga damai. Jatuhnya dengan bawa uang 50.000 itu kita udah dapat banyak. Kalau kita main ke mall kan 50.000 tuh suka kurang banget ya Mbak. Nanti insya Allah di kedai kita dengan 50.000 tuh perut kenyang, hati pun senang, keluarga pun nyaman gitu. Temanya seperti itu sih Mbak kira-kira.
di kedainya. Sebelumnya udah ada ya? Iya, udah ada. Kita pindah lokasi, Mbak. Kita relokasi untuk Dari mana ininya. pindah kemana? Dari Kemiling di Kalpataru kita pindah ke Pekor. Lokasinya nanti. Oh, belum pindah ke Pekor ya? Masih Ya, nanti aku japri ya, Mbak. Jangan lupa yang lain bisa langsung pantangin aja Instagram Rosti_Lampungnya. Iya. Gitu. Udah dari kapan, Mbak, itu kedai yang di Kemiling itu? Kita kemarin tutup mulai dari Oktober kemarin sih, Mbak. Gitu dia. Sempat calling down juga, kemudian juga kan kita juga lebih ke fokus yang online tadi, sama pas ada pesanan bazar segala macam kita lebih fokus ke situ sih, Mbak. Sambil kita cari relokasi tempat yang pas dan juga tempat yang nyaman buat nanti si customer saat berkunjung gitu. Karena kan customer biasanya nggak hanya bawa diri sendiri, pasti bawa pasangannya ataupun misalkan keluarga. Jadi kita memikirkan seperti itu juga sih, Mbak, tempatnya. Nggak asal comot tempat nih, yang penting gue dapet gitu, enggak. Jadi kita lihat tempat yang lebih enak gitu, Mbak Cantik. Iya. Oh, jadi di kedai itu bisa nyicipin rosti langsung ya? Langsung, bisa banget. Proses pembuatannya mau lihat, boleh banget gitu. Pokoknya kita tanpa bahan pemanis buatan, murni gula, susu, dan daun teh asli ya, bukan serbuk yang tanda kutip. Gitu deh, Mbak. Ya. Nah, sekarang nih, Mbak, kalau terakhir nih, kalau kita mau Iya, pesan boleh. teh Mbak online itu di mana, Mbak? Yang di Tokopedia. Selain di Tokopedia kita ada di Shopee, kemudian juga kita ada di kalau mau langsung itu ada di mana-mana poster, bisa langsung ambil atau bisa DM ke TikTok kita sih, Mbak ya. Atau bisa juga nanti klik di bio link yang ada di Instagram Rosti untuk ininya. Gitu deh, Mbak. DM di Instagram juga bisa ya? Iya, bisa banget, Mbak. Untuk DM di Instagram, nanti juga ada di Google Business ya. Wah, Google Business ini kita lagi relokasi juga, jadi kalau misalkan memang mau langsung bisa langsung di Instagram. Instagramnya hidup terus, cuman nggak 24 jam melek ya, Mbak, karena kita kan perlu istirahat. Kalau melek terus nanti kita jatuh bisa sakit lagi. Iya. Ya udah, Mbak Cucan, terima kasih ya atas waktunya ya. Sama-sama, Mbak Cantik. Ya, maaf ganggu kegiatannya. Enggak kok, malah seneng, Mbak. Jangan lupa mampir ya, Mbak nanti dantiin Tribun Lampung dan semua warga Lampung. Iya, makasih Mbak Cucan, sampai ketemu lagi. Sama-sama, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan kita bareng Mbak Cucan. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.